Shalom, bertemu lagi dengan saya Daniel Karundeng. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang kasih dalam ajaran Yesus Kristus. Tentunya pada pertemuan kali ini kita ada dua sub CPMP, di mana yang pertama siswa mampu memahami konsep kasih menurut ajaran Yesus Kristus. Yang kedua ada siswa mampu mengidentifikasi contoh penerapan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, metode yang saya gunakan adalah metode diskusi kelompok, di mana metode diskusi kelompok adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang melibatkan sejumlah kecil peserta, biasanya 4 dengan 10 orang, untuk membahas suatu topik atau masalah tertentu secara bersama-sama. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendorong partisipasi aktif, pertukaran ide, pemahaman yang lebih mendalam, serta pengembangan keterampilan berpikir kritis dan komunikasi. Nah, ada juga beberapa langkah-langkah dalam penyampaian materi tersebut. Yang pertama adalah tahap orientasi, yang kedua ada tahap pelacakan, yang kedua ada tahap konfrontasi, yang keempat ada tahap inquiry, yang kelima ada tahap akomodasi, dan yang keenam ada tahap transfer. Nah, saya akan membreakdown satu persatu beberapa tahapan tersebut. Yang pertama ada tahap orientasi, di mana di sini ada klarifikasi tujuan. Yang pertama, siswa mampu memahami pentingnya kasih dalam ajaran Kristus. Yang kedua, siswa mampu melihat bagaimana kasih yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah siswa dapat mengembangkan kemampuan refleksi dan pemecahan masalah. Yang kedua ada penjelasan proses pembelajaran. Nah, di sini guru menjelaskan bahwa akan melibatkan diskusi kelompok, analisis cerita Alkitab, dan proyek aplikasi nyata. Di sini siswa diminta untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan. Tahap yang kedua ada tahap pelacakan. Di sini ada dialog dan tanya jawab. Nah, guru memulai dengan pertanyaan seperti apa yang kalian ketahui tentang kasih dalam ajaran Yesus Kristus? Dan bisakah kalian membagikan pengalaman pribadi terkait kasih tersebut? Nah, kemudian siswa berbagi cerita pribadi dan pemahaman awal mereka tentang kasih tersebut. Yang ketiga ada tahap konfrontasi. Di sini ada penyajian persoalan. Nah, guru menyajikan cerita seperti perumpamaan orang Samaria yang baik hati, seperti dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi pesan utama cerita tersebut, siapakah kita dan bagaimana kita harus mengasihi mereka. Kita masuk dalam tahap yang keempat, ada tahap inquiry, di mana ada mencari solusi. Nah, siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan cara-cara menerapkan kasih seperti dalam perumpamaan. Yang kedua ada setiap kelompok mempresentasikan ide mereka tentang penerapan kasih dalam berbagai konteks rumah, sekolah, dan bagai masyarakat. Yang kelima ada tahap akomodasi. Di sini ada pembentukan pengetahuan. Di sini siswa mampu merangkum konsep-konsep penting dari pembelajaran seperti kasih, empati, tindakan nyata, dan sesama. Yang kedua ada guru membantu siswa untuk menyusun kesimpulan mengenai pentingnya kasih dalam ajaran Kristus dan penerapannya. Kita masuk dalam tahap yang terakhir, yaitu tahap transfer, di mana di sini ada aplikasi pengetahuan. Di sini guru memberikan tugas proyek di mana siswa harus membuat rencana tindakan yang menunjukkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada contoh proyek, di mana di sini siswa mengorganisir kegiatan sukarela, membantu teman yang kesulitan, atau melakukan aksi kebaikan di komunitas. Yang terakhir ada siswa diminta untuk melaporkan hasil rencana tindakan mereka pada pertemuan berikutnya, termasuk tantangan dan keberhasilan acara tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.